kita telah menemukan dua kesimpulan atau dua jawaban atas pertanyaan. Yang pertama, ada penanda khusus bagi datangnya masa yang khusus, yaitu masa sengsara. Nomor dua, ada penegasan atas kata-kata Injil. Salib di atas altar, salib besar yang ada di dinding, patung Theotokos, patung Kristus, patung para kudus, patung para malaikat, semuanya terselubung dengan kain. Untuk tahu mengenai aturan penyelubungan, kita harus melihat dokumen gerejawi yang khusus mengatur mengenai liturgi yang bernama De Vestis Paschalibus Preparandis et Celebrandis. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Perayaan Paskah dan Persiapannya, disingkat PPP. Yuk sekarang kita baca dokumen terkait itu, yaitu pada PPP artikel ke-26. Kebiasaan memberi selubung kepada salib-salib dalam gereja sejak Minggu Prapaskah kelima dapat dipertahankan demikian bila diperintahkan oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Maka kita lanjut pada pertanyaan mengapa Minggu Prapaskah yang kelima? Kita harus tahu bahwa jawabannya ada pada ritus lama atau Missa Latin Tridentis atau yang dinamakan Missa Forma Extraordinaria alias MFE. Meskipun istilahnya sudah tidak digunakan, namun demi alasan kepraktisan, di dalam pembicaraan ini aku tetap menggunakan istilah MFE dan MFO. Dan saudara-saudari perlu tahu, MFE adalah bentuk misa lama yang dirayakan menurut Missale Romanum 1962. Sementara itu misa yang sekarang umumnya dirayakan di seluruh dunia, MFO, Missa Forma Ordinaria. MFO punya Minggu Prapaskah kelima, sementara MFE tidak. Sebelum tahun 62 tidak ada nama Minggu Prapaskah kelima, itu tidak ada. Yang ada adalah Minggu pertama masa sengsara. 2 pekan sebelum Hari Raya Paskah bernama masa sengsara, yang berlangsungnya sampai dengan Sabtu Suci. Minggu pertama masa sengsara dinamai pula Minggu Sengsara. Minggu kedua masa sengsara disebut juga Minggu Palma. Tetapi MFO, misa kita sekarang tidak punya masa ini. Yang di atas MFE, yang di bawah MFO. Masalah ada di warna ungu ya. Yang saya lingkari warna putih itu adalah hal yang khusus. Minggu Sengsara itu rombongannya Minggu Palma kalau menurut misa sebelum tahun 62 alias MFE. Perhatikan yang di atas. Ini satu masa khusus yaitu masa sengsara. Namun untuk misa kita sekarang, rubrik yang baru sekarang ini, Minggu Prapaskah kelima itu rombongannya adalah minggu-minggu sebelumnya, yaitu Minggu Prapaskah keempat, ketiga, kedua, pertama. Di dalam MFE, Minggu Sengsara lebih berkaitan dengan Minggu Palma karena kesengsaraan. Di dalam MFO misa kita sekarang, Minggu Prapaskah lebih berkaitan dengan minggu-minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya di dalam misa MFE alias misa sebelum tahun 62 harus ada penanda khusus. Penanda khusus itu adalah penyelubungan salib-salib dan gambar-gambar alias ikon-ikon. Itu tema yang sudah lain atau masa yang sudah lain yang namanya masa sengsara. Jadi karena ada masa yang dimasuki secara khusus, maka harus ada penanda. Penanda khusus itu penyelubungan salib-salib dan gambar-gambar. Kita perhatikan kembali dalam PPP 26. Kebiasaan memberi selubung. Perhatikan pada kata kebiasaan. Kebiasaan dari mana? Dari sini. Ketika kita dulu gereja Katolik masih merayakan ritus lama, terbawa sampai hari ini. Jadi pada Minggu Sengsara yang sekarang namanya Minggu Prapaskah kelima, ada tanda bahwa salib ditutup, patung ditutup, itu pemberitahuan kepada umat, hai umat, kita masuk babak baru, tanda petik ya, kita masuk babak baru dalam perayaan liturgi, yaitu babak masa sengsara. Memang sayangnya MFO, misa kita sekarang, tidak punya masa sengsara.
Sehingga perayaan di dalam MFO, misa kita sekarang, tidak lagi ada signifikansinya. Maksudnya adalah, apa kok Minggu Prapaskah kelima itu apa? Padahal Minggu Prapaskah kelima itu masih nyambung dari sebelumnya. Minggu Prapaskah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Masa yang baru atau babak yang baru untuk misa kita sekarang, barulah Minggu Palma. Tetapi karena kebiasaannya sudah berlangsung demikian, dari masa-masa yang lampau, maka kebiasaan itu dipertahankan. Perhatikan kalimatnya, kebiasaan, memberi selubung dan seterusnya, dapat dipertahankan. Agak-agak teknis, semoga tidak membingungkan. Intinya adalah, jawabannya ada di kebiasaan perayaan misa Latin sebelum tahun 62, ketika kita memasuki yang namanya masa sengsara, kemudian ditutupi salib. Pada masa kuno, begitu umat melihat, wah, salib ditutup, patung ditutup, ikonografi ditutup, umat lalu mengerti, ini kita masuk masa sengsara. Kalau sekarang memang tidak ada signifikansi ke arah itu. Itu landasan pertama. Yang kedua, ini masih landasan liturgis juga, tetapi diambil dari bacaan suci. Kenapa diselubungi pada Minggu Prapaskah kelima? Karena menegaskan bunyi Injil. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat dalam ritus baru tidak ada. Tapi kalau kita lihat dalam bacaan Injil misa ritus lama, itu muncul. Nah, bacaan Injil pada Minggu Sengsara itu dikutip dari Injil Yohanes 8 ayat 46 sampai 59. Khusus pada ayat 59. Lalu mereka yang dimaksud orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia, Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus autem absconditse. Kalau diterjemahkan harafiah, Yesus menyembunyikan dirinya. Maka kalimat dalam Injil Yohanes 8 ayat 59 tadi dapat kita baca seperti ini. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus menyembunyikan dirinya. Yesus tidak terlihat lagi. Kita kemudian menjadi tahu ayat di dalam Injil Yohanes pada pasal ke-8 ayat 59 tadi digemakan, dipertontonkan, dipertunjukkan dengan perbuatan menyelubungi salib-salib, gambar-gambar Yesus, patung-patung Yesus pada Minggu Sengsara. Maka kalau salibnya ditutupi, salibnya diselubungi, itu membuat Yesus tidak tampak, bukan? Yesus menghilang dari pandangan kita. Jadi di dalam misa ritus lama, tindakan menyelubungi salib menggarisbawahi isi bacaan Injil, atau lebih tepatnya mementaskan bacaan Injil. Indahnya liturgi Katolik.